Mau games interaktif seperti ini? Atau mau yang seperti ini? Atau mau juga yang seperti ini? Simak terus ya videonya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas matematika. Nah, pada video ini Ibu akan membahas mengenai tutorial membuat kuis di Quizizz. Quizizz itu apa sih? Quizizz itu adalah sebuah platform yang bisa digunakan bagi pengajar ataupun pendidik untuk memberikan kuis yang bisa dirasakan oleh para siswa itu tidak biasa saja ya, seperti bermain games gitu ya, karena tampilannya lebih menarik dan juga ada keuntungan-keuntungan lain yang bisa siswa dapatkan ketika bermain kuis. Nah, bagaimana cara membuat kuisnya? Langsung saja simak video berikut. Nah, pada halaman pertama langsung saja ibu bapak mengklik quizizz.com. Nah, maka dari itu akan muncul tampilan seperti ini. Langsung bapak ibu klik login. Nah, setelah muncul seperti ini, bapak ibu bisa memilih lanjutkan dengan Google atau sign in with Google, karena biasanya akun Google itu sudah terpasang pada perangkat bapak ibu. Lalu kita klik dan klik pilih akun yang akan kita gunakan sebagai akun pengajar di Quizizz ya. Nah, setelah masuk ke tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik garis 3 yang di pojok kiri atas dan langsung klik buat kuis. Nah, berikan nama kuis ini, misalkan aljabar. Nah, lalu pilih materinya sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, matematika. Lalu kita pilih berikutnya. Nah, langsung saja kita pilih tipe pertanyaan yang akan diberikan. Bisa pilihan ganda, survei, isian singkat, atau pertanyaan terbuka, atau misalkan seri ya. Nah, di sini biasanya kan kalau kuis itu berupa pilihan ganda ya. Kita klik pilihan ganda. Nah, misalkan di sini ibu bapak ingin menyisipkan persamaan matematika, maka langsung saja pilih sisipkan persamaan. Atau misalkan bisa dipilih sisipkan persamaan ya. Atau misalkan bapak ibu ingin menyisipkan link ya, bapak ibu bisa klik yang ini ya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu ingin menyisipkan gambar, Bapak Ibu bisa klik yang ini. Nah, lalu sisipkan gambar, tinggal klik aja, bisa diimport gambarnya. Atau misalkan ingin memasukkan audio. Nah, tapi untuk memasukkan audio ini harus menjadi pelanggan super ya, dengan membayar. Nah, selanjutnya atau Bapak Ibu mau menyisipkan video. Nah, ternyata itu juga tidak gratis ya. Ini harus mengupgrade menjadi pelanggan super. Nah, sekarang kita buat kuis secara biasa-biasa saja. Langsung saja kita klik pertanyaannya. Nah, kita tulis. Bapak Ibu langsung misalkan Bapak Ibu ternyata ada 2 jawabannya, Bapak Ibu bisa mengklik ini. Atau misalkan Bapak Ibu hanya 1 jawabannya, maka matikan ya. Nah, kita tulis optionnya. Lalu misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan opsi lain ya, karena pengen sampai E misalkan ya, maka bisa klik tambah jawaban. Nah, setelah menuliskan jawaban-jawabannya, Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang tepatnya. Nah, di sini jawaban tepatnya ini. Nah, setelah itu
Bapak Ibu juga bisa menambahkan penjelasan jawabannya. Misalkan kenapa jawabannya seperti itu. Lalu kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan Bapak Ibu ingin mencari referensi soal-soal yang serupa gitu ya, maka Bapak Ibu bisa klik dicari, lalu ketik sesuai dengan judulnya ya. Operasi aljabar. Nah, kita cari. Nah, di sini kita bisa memilih ya. Nah, kuis-kuis apa saja yang ingin Bapak Ibu lihat. Misalkan di sini kita klik yang ini. Lalu ada beberapa pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu bisa review dulu. Nah, lalu misalkan pertanyaan ini itu cocok ya, maka Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan. Terus Bapak Ibu cari-cari lagi ya. Maka Bapak Ibu pilih-pilih lagi mana yang cocoknya gitu ya. Nah, di sini tuh ada pilihan ganda, ada isian singkat juga ya. Nah, selanjutnya misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, maka klik lagi ya. Misalkan Bapak Ibu selesai nih, udah selesai, dirasa cukup gitu ya menambah pertanyaannya, maka Bapak Ibu bisa klik kembali ke sini ya. Nah, lalu Bapak Ibu bisa melihat ya sudah berapa soal atau bagaimana soal-soal yang sudah dikerjakan atau ditambahkan ya. Nah, misalkan Bapak Ibu kayaknya 30 detik ini siswa itu akan kesulitan gitu ya atau kecepatan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan waktunya mau sampai 15 menit satu pertanyaan, itu juga bebas ya. Misalkan di sini 1 menit. Nah, untuk mengubah semuanya menjadi 1 menit, Bapak Ibu cukup pilih 1 menit lalu ubah untuk semua pertanyaan. Ya, selesai. Maka semuanya akan berubah menjadi 1 menit. Nah, jika telah selesai, dirasa cukup pertanyaannya dan settingnya, maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gambar judulnya, lalu pilih bahasanya, lalu pilih kelasnya dari kelas untuk kelas berapa sampai kelas berapa, lalu misalkan who can see this question. Nah, misalkan mau di privat hanya untuk diri sendiri atau misalkan public untuk semua orang. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kuis ini siap digunakan. Langsung saja bisa mulai kuis langsung gitu ya. Misalkan yang klasik deh ya. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan lagi daring atau misalkan di kelas gitu ya, silahkan misalkan buka link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang diberikan kepada para siswa. Tinggal salin link aja ya dan kirimkan kepada para siswa. Nah, setelah misalkan para siswanya mengklik link itu, maka di sini langsung terlihat berapa partisipasinya ya. Misalkan ada 10 orang, 20 orang yang sudah siap untuk memulai kuis. Nah, untuk memulai kuisnya, Bapak Ibu bisa langsung saja klik mulai sebagai tanda serentaknya semua siswa memulai kuis. Oke, ya seperti itu. Nah, kalau udah selesai, dirasa cukup, Bapak Ibu bisa klik akhiri sesi. Nah, seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu ingin mereview dulu. Bagaimana sih soal ini jika diberikan kepada para siswa? Bapak Ibu bisa klik review. Oke. Misalkan di sini pengaturannya gak mau ada meme-nya, gak mau ada power up-nya, cukup penghitung waktu saja. Kita mulai. Oke.
Oke, di sini hasilnya itu adalah ini. Serunya kuisis itu menjawab kuis itu seperti bermain games ya. Oke. Ada leaderboardnya juga. Nah, game selesai. Nah, bagaimana? Seru kan? Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya kepada para siswa ya, supaya pemberian kuis itu tidak monoton gitu ya, atau ingin lebih bervariatif, lebih menyenangkan. Nah, bisa menggunakan kuisis ini. Oke, kalau gitu tutorial dari kelas matematika cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.